Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita kedatangan helm LS2 Metro Evo. Ini sudah di remover untuk catnya ya lur. Jadi sudah dibersihkan untuk catnya. Ini nanti akan kita carbon forged dengan metalik warna merah, biru, dan juga gold. Kemudian nanti juga ada helm Kyoto yang akan menggunakan carbon forged biasa ya lur. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering datang dan mampir ke IG saya. Akan kita jawab di sini semuanya ya lur. Nah oke lur, jadi untuk helm ini sudah di remover dan kondisinya seperti ini, sudah dibersihkan catnya. Kemudian untuk yang pertama, lemnya pakai apa? Pakai epoxy resin yang saya gunakan ya lur. Dan pigment resin warna hitam seperti ini. Nggak pakai aerosil nggak apa-apa. Yang penting kita takar terlebih dahulu untuk epoxy resin dan hardinernya. Takar sesuai takaran yang tertulis, jadi dibaca untuk takarannya ya lur. Setelah kita takar, kita aduk sampai merata seperti ini. Kemudian kita tambahkan pigmen resin warna hitam, lalu kita aduk lagi ya lur. Jadi tidak menggunakan aerosil nggak apa-apa, cuman setelah kita aduk merata seperti ini, kita diamkan kurang lebih sekitar 20 menit agar teksturnya lebih mengental. Lalu kemudian untuk karbonnya pakai apa? Di sini saya menggunakan karbon Sprito ya lur, yang kita cincang menggunakan rotary cutter seperti ini. Jadi karbon Sprito ini karbon yang kotak-kotak itu kita lepasin dari anyamannya, lalu kita cincang jadi seperti ini. Bagaimana kalau karbon kotak-kotaknya kita cincang langsung? Untuk karbon yang kotak-kotak seperti ini, jika kita cincang langsung itu hasil cincangannya tidak beraturan ya lur. Jadi ada panjang pendeknya itu kurang beraturan. Cuman untuk hasil potongannya bisa lebih runcing-runcing seperti ini. Nah oke lur, sekarang ke pengerjaan. Untuk helm ini sudah kita remover dan ini lem yang kita buat tadi akan kita oleskan menggunakan kuas secara merata. Tidak usah terlalu tebal, jadi tipis-tipis saja sampai benar-benar merata ya lur. Jadi untuk lemnya ini tadi kita setelah takar dan kita tambahkan pigmen resin warna hitam, kita diamkan kurang lebih 20 menit agar lebih mengental. Kenapa helm harus di remover? Agar memaksimalkan daya rekat dari epoxy resin yang kita gunakan ini ya lur. Nah oke lur, setelah beres pengolesan seperti ini, apakah lem kita tunggu sampai setengah kering atau bisa langsung ditempel? Habis dioles bisa langsung ditempel ya lur, bisa menggunakan kuas disusun dari satu persatu atau mau ditempel abstrak itu bebas. Cuman jika kita menempelnya satu persatu seperti ini, nanti untuk pengamplasannya jadi lebih ringan. Jadi pastikan untuk penempelannya sampai benar-benar rapat untuk karbonnya. Dan untuk tumpang tindih tumpuknya jangan terlalu tebal, yang penting rapat saja. Untuk penempelan kuas bisa dicocol menggunakan lem yang ada di helm, atau bisa membuat lem yang baru menggunakan epoxy resin dan hardener tanpa ditambahin pigmen resin warna hitam ya lur. Jadi pokoknya kuasnya dicocolin ke epoxy resin dan hardener yang sudah ditakar, kemudian dicocolkan ke carbon forgednya, lalu kita tempelkan ke media seperti ini. Tempel sampai benar-benar merapat. Untuk waktu penempelan ini kita punya waktu 2-3 jam sebelum lem yang ada di helm benar-benar kering. Jadi waktunya 2-3 jam ya lur. Jadi setelah beres penempelan seperti ini, setelah itu kita tekan-tekan sampai karbonnya itu benar-benar lengket mengikuti bentuk helmnya. Jadi usahakan selesai penempelan itu untuk lem yang ada di bagian helm itu masih kering lengket ya lur. Jadi bisa kita tekan-tekan seperti ini agar bentuk dari carbon forged yang kita tempel itu mengikuti ke bentuk helmnya. Jadi karbonnya tidak nyerungat-nyerungat ya lur. Kalau semisalnya nempelnya kurang rapat bagaimana bang? Nggak apa-apa, nanti masih bisa dirapatin. Yang penting itu ditekan-tekan terlebih dahulu agar menempel dengan bagus. Setelah itu proses berikutnya yaitu pelapisan epoxy resin. Di sini kita menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi, cuman tanpa ada penambahan pigmen resin ataupun aerosil ya lur. Jadi hanya epoxy resin dan hardinernya kita takar seperti ini untuk pelapisan pengecoran carbon forgednya. Takar sesuai takaran yang tertulis ya lur. Saya tidak menyebutkan takarannya agar teman-teman semua mau membaca. Setelah kita takar, kita aduk kurang lebih 1-2 menit, aduk sampai benar-benar merata. Kemudian untuk ngolesinnya kita menggunakan kuas lagi seperti ini ya lur. Untuk pengolesan lapis pertama kita cocolin seperti ini sampai benar-benar merata. Ingat ya lur, untuk yang pertama ini kita cocol seperti ini, ditekan-tekan, tidak usah digeser untuk kuasnya agar motif carbon forgednya tidak berantakan atau tidak buyar.
Jadi seperti ini untuk cara pengolesan lapis pertama, yaitu kita cocolin seperti ini sambil ditekan-tekan ya lur, agar karbon forgednya juga lebih merekat lagi ke media helmnya. Nah oke lur, jadi untuk tahap pertama pengolesannya jangan digeser untuk kuasnya. Untuk hasilnya setelah merata kita cocolin itu seperti ini. Nah ini semisal ada bagian yang kurang rapat bisa ditempel menggunakan karbon forgednya ya lur. Di sini kita beri jeda sekitar kurang lebih 3 jam lalu saya lapisi lagi. Jadi untuk pelapisan ini saya sekali jalan sekitar 4 lapis. Dengan jeda setiap lapisnya yaitu 2-3 jam. Untuk berapa lapisnya teman-teman ngelapisin ini tidak ada aturan dan ukuran ya lur, karena tergantung bagaimana cara kita melapisinya. Di sini saya beri jeda sekitar 2-3 jam lalu saya lapisi lagi dan lapisi lagi sampai karbon forgednya itu tertutup. Saya ngolesnya di sini tipis banget ya lur. Jadi jangan disamakan cara ngoles saya dan cara orang lain. Kadang ada yang sampai netes-netes, sampai meler-meler. Kalau di sini saya tidak. Makanya di sini untuk helm tidak saya tutup-tutup karena memang saya ngolesnya tipis-tipis. Nah oke lur, jadi ini setelah beres 4 lapis kita oles epoxy resinnya, ini setelah 8 jam pengeringan hasilnya seperti ini. Jadi untuk pengecoran tadi kita lakukan dari sore sampai malam hari, dan ini siang harinya sudah kering seperti ini ya lur. Dan karbon forgednya ini sudah menutup semua seperti ini tanpa ada epoxy resin yang meler-meler. Untuk amplas saya menggunakan amplas grit ukuran 320 untuk di pengamplasan awal ini. Jika permukaan cor terlalu kasar atau lebih benjol-benjol itu bisa menggunakan amplas grit yang lebih kasar seperti ukuran 240. Cuman hasil pengecoran saya ini sudah agak halus, jadi saya menggunakan amplas grit ukuran 320. Jadi untuk amplas grit itu disesuaikan dari seberapa kasar hasil pengecorannya ya lur. Nah oke lur, jadi seperti ini setelah beres pengamplasan hasilnya. Setelah itu kita akan lap atau kita bersihkan menggunakan thinner. Thinnernya pakai apa bang? Thinner ND bisa, thinner PU bisa. Untuk epoxy resin yang saya gunakan ini tahan terhadap thinner ya lur. Mungkin untuk teman-teman yang pakai epoxy resin merek lain ataupun resin yang tidak tahan dengan bahan kimia lain, itu bisa dibersihkan menggunakan bensin dan semacamnya. Yang penting kita lap agar debunya itu hilang dan tidak berminyak untuk medianya. Jadi pastikan media steril dan bersih seperti ini. Nah oke lur, setelah beres kita bersihkan dan kering, kita lapisi lagi. Di sini untuk pengecorannya saya menggunakan epoxy resin yang sama seperti tadi ya lur. Untuk lapisannya ini apakah boleh menggunakan resin polyester? Boleh. Untuk lapisannya bebas mau pakai resin polyester ataupun epoxy resin bebas. Yang penting nanti ada daya tahannya ya lur terhadap sinar UV. Makanya di sini saya gunakan full epoxy resin untuk pengerjaannya. Di sini kita oles sampai benar-benar merata ya lur, dan pastikan jangan sampai meler-meler dan netes. Kemudian di sini ada penambahan efek warna dari kertas gilding, warna merah, biru dan gold nantinya. Jadi kita cincang terlebih dahulu untuk kertas gildingnya ini ya lur. Untuk warna atau efek-efek semacam metalik dan warna dari kertas gilding seperti ini tetap rawan luntur ya lur. Jadi hati-hati. Di sini setelah saya cincang untuk kertas gildingnya atau gold leafnya ini, kita tempelkan ke bagian helm yang sudah kita lapisi epoxy resin tadi. Kita tempel dari satu persatu seperti ini ya lur, dan menimbulkan efek kerlap-kerlip warna seperti ini. Jadi untuk perpaduannya itu sesuai selera masing-masing pastinya ya lur. Cuman di sini yang kita kerjakan itu sesuai permintaan dari customernya. Jadi permintaannya seperti apa ya kita buat seperti itu. Ini permintaannya memang dengan 3 warna kertas gilding, yaitu merah, biru, dan gold seperti ini. Jadi untuk hasilnya kayak batu black oval ini malahan ya lur ya. Nah oke lur, setelah beres penempelan ini kita beri jeda sekitar 2 jam. Lalu kemudian akan kita cor. Di sini untuk bekas cincangannya tadi saya masukkan ke campuran epoxy resin dan hardinernya seperti ini. Saya aduk karena biar lebih rame lagi untuk warna metaliknya ya lur. Jadi kita aduk seperti ini, lalu kemudian akan kita oleskan. Untuk pengolesannya setelah kita tempel kertas gilding tadi juga dicocolin seperti ini ya lur. Jangan digeser. Kemudian untuk pengolesan model-model metalik ataupun kertas gilding seperti ini itu jangan terlalu tebal, karena kalau ketebalan dan epoxy resin atau resinnya itu meler, itu akan membuat metaliknya itu luntur. Jadi
harus tipis-tipis saja. Kemudian setelah beres kita cocolin di lapis pertama, kita beri jeda sekitar 3 jam lalu kita lapisi lagi. Yang penting untuk ngelapisinnya itu jangan terlalu tebal dan jangan sampai netes-netes ya lur. Cuman untuk pengolesan atau pelapisan itu biasanya karakter dan gaya joget masing-masing tangan ya lur. Ada yang tebel, ada yang tipis. Kalau saya ngecornya memang tipis-tipis seperti ini. Untuk pengecoran atau pelapisan epoxy resin di tahap ini saya lakukan kurang lebih sekitar 4 lapis juga ya lur, dengan jeda setiap lapisnya 2-3 jam. Yang penting tidak ketebelan dan karbon dan efek-efeknya ini sampai benar-benar tertutup semuanya. Kemudian setelah itu di sini kita keringkan kurang lebih sekitar 8 jam dan setelah pengeringan hasilnya seperti ini ya lur. Dan ini sudah kering keras. Kemudian untuk amplasnya kita menggunakan amplas grit ukuran 320. Kita amplas layang sampai merata. Jadi untuk penempelan karbon dan pengecorannya itu jika rapi dan tertata itu ngamplasnya tidak terlalu berat ya lur. Kemudian untuk pengamplasan model metalik-metalik ataupun efek-efek warna seperti ini juga hati-hati karena nanti bisa terkena amplas malah jadi botak dan jelek ya lur. Jadi pengamplasannya harus lebih hati-hati, jangan sampai terkena ke bagian warna-warna ini. Nah oke lur, setelah beres pengamplasan di ukuran 320 ini kita lanjut ke amplas grit ukuran 800. Jadi setelah beres pengamplasan 320 merata tadi dan bentuknya sudah oke dan sudah bisa di finishing, itu bisa dihaluskan menggunakan amplas grit ukuran 800. Jika masih ada bagian yang bolong ataupun bergelombang itu bisa dicor lagi sampai benar-benar merata dan halus, baru bisa diamplas lagi dan dilakukan finishing ya lur. Cuman di sini sudah halus dan sudah kita amplas menggunakan amplas grit ukuran 800. Kemudian di sini ada penambahan merek dan semacamnya. Di sini kita buat menggunakan cat airbrush dengan perpaduan warna gold seperti ini ya lur. Jadi untuk bisa dilakukan finishing itu harus benar-benar sudah halus dan rata, tidak ada yang bolong seperti ini. Kemudian untuk finishingnya di sini saya menggunakan clear coat. Untuk finishing polish bagaimana? Besok kita buatkan untuk yang finishing polish ya lur. Jadi untuk finishing polish sebenarnya hasil ini bisa diamplas sampai grade amplas 2-6.000 baru bisa dilakukan pemolesan. Cuman karena di sini saya menggunakan finishing clear coat, jadi habis kita amplas 800 tadi langsung kita clear seperti ini. Untuk pengeklirannya di sini kita lakukan sebanyak 3 lapis ya lur. Jadi untuk biasanya untuk yang pengeklirannya ada bagian yang masih bolong itu, jadi setelah pengekliran diamkan clearnya kering, lalu bisa ditambal bagian yang bolong, bisa menggunakan lem G dan semacamnya, lalu diamplas, lalu di clear lagi ya lur. Dan hasilnya setelah kita pasang itu seperti ini. Carbon forged dengan efek warna kertas gilding merah, biru, dan gold. Kemudian untuk di helm Kyoto ini hanya carbon forged biasa saja ya lur ya. Kemudian untuk model lain seperti carbon forged metalik seperti ini juga sudah pernah kita bahas ya lur. Cuman yang harus diketahui model metalik semacam ini itu bisa luntur. Jadi jangka waktunya tidak ditentukan, cuman tetap akan luntur jika sering terkena matahari. Entah itu 1 bulan, entah itu 3 bulan, itu juga untung-untungan ya lur. Ini bisa luntur model metalik seperti ini ya lur. Jadi saran saya mendingan kalau main carbon forged pakai yang carbon forged saja lah, nggak usah aneh-aneh. Cuman untuk kepentingan pajangan atau bukan pemakaian harian atau jarang-jarang pakai itu nggak apa-apa pakai efek-efek seperti ini ya lur. Cuman saya ingatkan sekali lagi itu bisa luntur. Nah oke lur, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan di dalam video kali ini seputar pembahasan carbon forged dan keanekaragamannya ya lur ya. Video-video seputar carbon forged sering kita upload, jadi silahkan dicari dan dibaca, di playlist juga ada, di deskripsi juga ada. Asal mau mencari dan membaca pasti akan ada jalan. Nah oke lur, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar pengecatan, airbrush, karbon, dan lain-lain dari channel ini. Di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.